Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Warung Pengkolan. Keren. Keren nih mahasiswanya, semangat kecuali abang yang ini satu. Masih ngantuk kayaknya ya. Masih ngantuk, tapi ini mercu keren-keren lah. Dan sekarang temanya adalah pendidikan dan pembangunan. Berarti ada kandungan infrastruktur di situ. Nah ini keresahan gue nih, kalau bisa nih, kalau stand up gue didengar sama pemerintah, gue pengen ya armada kereta api setiap jam pulang kerja itu diperbanyak. Kalau bisa gerbongnya dipanjangin sampai 100 gerbong, kalau enggak ditingkatin sampai 12 tingkat. Karena apa? Kalau kita naik kereta jam pulang kerja itu udah kayak ikan teri tuh. Ada yang pernah naik kereta gak? Itu udah kayak ikan teri, itu udah 11-12 sama pengungsi Rohingya lah kita di situ. Karena sumpek banget, rame banget. Gue pernah naik kereta dari Tanah Abang sampai Bogor, jam pulang kerja. Itu keretanya begitu dibuka, langsung begini ada orang, wih. Saking ramenya. Bahkan gue pernah ngeliat keretanya dari jauh, masinisnya udah begini di kaca nempel dia. Saking susahnya. Dan kita kan gak bisa masuk ngatur posisi, padat banget, betul gak? Masuk kereta nih, kita gak bisa ngatur posisi. Yang paling gak enak adalah ketika kita masuk di kereta, di depan kita ada orang lagi yang madepnya ke kita. Jadi mata ketemu mata, hidung ketemu hidung, jaraknya segini nih. Kita harus berbuat apa kalau ada kayak gitu coba? Gue dari Tanah Abang sampai Bogor masuk ke kereta. Itu ada bapak-bapak di depan gue segini jaraknya nih. Gue gak tahu harus ngapain kayak cek. Ngapain ya gue ya? Cek. Sini aja dulu. Maka kereta harus diperbanyak lah. Itu di gerbong laki-laki, di gerbong umum, di gerbong cewek. Buset, cewek ini kadang lebih keras dari cowok ya. Cewek kalau lagi ngantri, kita tuh cowok masih ada ngalahnya kayak, udah ibu-ibu dulu, ya ini. Cewek tuh kayak, awas. Itu kereta harus diperbanyak lah. Infrastruktur apalagi. Sekarang yang udah mendingan itu bis. Di dalam bis sekarang udah gak ada pengamen. Dulu tahun 2006-an itu pengamen banyak, apalagi pengamen yang maksa, tahu gak? Yang, Bapak Ibu saya baru keluar dari penjara. 1.000, 2.000 tidak membuat Anda miskin. Ya, yang penting ikhlas. Tapi ikhlas matanya melotot, yang penting ikhlas. Susah lah begitu, makanya infrastruktur, pendidikan gue pengen ini harus merata. Jangan sampai ada daerah-daerah yang tertinggal secara pendidikan, secara infrastruktur. Ya gue gak tahu apakah daerah-daerah itu tertinggal atau memang ada orang yang sengaja biar daerah tertinggal dan dipelihara, gue gak tahu. Makanya gue biar infrastruktur merata, itu aja pesan dari gue, Afif Safi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Warung Pengkolan. Aduh, enak banget kali ini nongkrong sama Iqbal. Ilmu kebal. Wih, Pak Koyo. Iya. Pak Koyo, wih, kayak gitar ya. Ya. Ngejreng, man. Pak Koyo mau ngapelin janda mana? Begini. Yang di sono katanya. Ada? Ada. Anak berapa? Anak 5. Anak 5. Kenapa sih Pak Koyo kayaknya lagi bete, lagi bad mood, pusing? Iya nih, saya kan punya anak nih, laki satu-satunya. Maaf Pak Koyo, Pak Koyo lagi pakai aplikasi Face App ya? agak tua. Mulai dari sononya. Lanjut Pak, kenapa Pak? Saya kan punya anak laki nih satu-satunya. Benar. Pengen kayak si mbak-mbak ini masih mas-mas gini itu. Mahasiswa. Ide idaman saya tuh begitu. Maksudnya pengen, kan biar jadi orang tinggi lah gitu. Orang tinggi mah dipuji aja tinggi kan. Ngapain dikuliahin sih? Kira-kira apa? biayanya itu besar enggak sih? Ya gede lah, gua sampai jual ginjal. Ya iyalah, biaya kuliah mahal nggak? Jadi mahasiswa tuh Bang, kalau mau murah mah jadi Mahabharata, mau nggak? Tapi Pak Koyo enggak. Sekarang tuh ada yang namanya beasiswa. Ate ini masuk kuliah beasiswa. Iya. Iya, beasiswa dari orang tua sendiri. Iya, mahal gitu. Makanya sekarang
kuliah tuh harus benar. Atau ini karena orangnya perhatian masuknya itu di IT. Iya. Kan IT di jalan. Gitu. Perhatian. Kalau Ramah itu masuknya HI juga. Ramah. Di sini dong bundaran HI. Oh bundaran HI. Iya, bundaran hotel HI itu. gitu. HI gitu, Emang HI. ada patungnya kan begini kan. Itu ditegur emang. Lalu kita ambil. Jangan pusing-pusing. Kita Iya. mah yang penting mah hidup ke depan aja. Oh, iya. Fokus. Anaknya, perasaan anak Pak Koyo masih TK dah. Hah? Kok udah kuliah? Iya kan zaman sekarang modern. TK bisa kuliah. Apaan? Iya. TK itu ke SD dulu. Mau kuliah. Kagak, anak saya mah beda. Nggak mau dia mah kuliah apa TK dulu. Langsung kuliah pengennya. Baru lahir langsung pengen jadi dokter nggak Iya, dia? lari langsung. Langsung lari. Pak Koyo. Iya. Itu ngomong-ngomong album Noah yang baru udah jadi. Ariel. Ini kasetnya kemarin saya bawa-bawa tuh. Diambil sama anak-anak kecil, tarik-tarik buat main layangan. Oh, main layangan begini. Iya. Kebetot-betot. Iya. Teh Tika. Ngomongin saya ya? Enggak, ini lagi curhat doang. Kok ini Kak Billy Mambrasar. Dia ini pendiri Yayasan Kitong Bisa. Kitong bisa. Iya, jadi yang memang concern banget sama pendidikan, tapi dia juga staf sus kepresidenan. Waduh, gitu, staf bidang sus, inovasi staf sus. pendidikan. Pelanggan tetap warung Pelanggan penjualan. tetap. Hebat. Dia hobi banget sama ini bakwannya Pak Koyo. Ini Oh, langganan. iya. Udah minta sama sini beasiswa. Enak aja main minta-minta. Tapi tenang Pak, saya juga tahu yang namanya biaya pendidikan tuh mahal sekarang. Tapi alhamdulillah anak tuh di Mercubuana. Mercubuana? Iya. Sama buka ini juga warung pengkolan di sana. Oh. Enggak sekolah. Oh, bukan kuliah. Kirain kuliah. Enggak. Jadi ibu kantin juga. Ini duduk. Kak Billy, Silakan. Kak Billy mau minum apa? Kak Billy mah biasanya nggak minum. Dia apa? Dia selalu bawa tumbler. Biar gitu. jangan buang botol plastik. Tuh, benar. tapi Iya, nanti kalau- lingkungan. Kalau misalnya udah kosong ntar diisi sama Pak Koyo ya. Oh iya dong, kopi Diisi, warung pengkolan. tapi diisi unek-unek mau. Lo jangan dong, susah minumannya. Saya pusing. Diisi saya aspirasi, pusing. diisi aspirasi. Tapi bener loh kalau ngomongin soal pendidikan nih orang kan sekarang kayaknya segala-segala mahal Itu, Teh, gitu. itu. Nah ini kebetulan Kak Billy kan memang bergeraknya di bidang pendidikan nih gitu. Gimana sih Kak Billy kalau ngelihat realitas kondisi pendidikan di Indonesia gitu. Kan sekarang apa-apa mahal gitu. Mahal semua. Iya. Pertama kalau kita lihat indikator yang paling utama indeks pembangunan manusia Human Development Index, kita naik dan dikategorikan sebagai Human Development Index kelas menengah. Artinya kalau kita lihat ke belakang selama 1 dekade ke belakang sampai sekarang indikator pendidikan selain Human Development Index ada angka partisipasi murni, ada angka partisipasi kasar, ada tingkat literasi, ada tingkat aksesibilitas, itu semuanya naik grafiknya. Iya. Tetapi ada nih, kalau Human Development Index atau IPM Jakarta itu mencapai angka 82, di Papua sana itu masih 60-an. Oh, jadi nggak 50, merata. Jadi naik tapi nggak merata gitu, masih kurang merata. Tapi memang tantangannya besar karena kita ini negara kepulauan yang besar, jaraknya tuh jauh-jauh. Aku pernah tuh dampingin Mas Menteri ke salah satu provinsi yang sangat tertinggal itu. Anak-anaknya kalau mau sekolah itu sekolah adanya di pulau sebelah. Ya Mereka harus naik perahu. Di Papua sana mereka harus naik perahu. Kalau hujan badai mereka nggak bisa balik ke kampungnya. Astaga. Jadi mereka tidur di kampungnya itu sama kambing-kambing gitu sampai besoknya sekolah lagi. Jadi kalau memang hujan badai. Jadi memang pendidikan juga harus dibantu sama infrastruktur dan segala macamnya benar, gitu. iya. Kalau nggak bisa ya jadi mahal tuh itu juga kali Iya, gitu. niatnya kan sekolah malah jadi berenang. Iya. Sekolah berenang jadi ngajar. Berenangnya jago. Tapi kan Mas Billy ini katanya S1 sampai doktoral di luar negeri. Benar. Nah, Ate mau nanya nih, menurut Mas Billy sendiri tuh gimana sih seharusnya kualitas pendidikan yang ideal? Pertama aku dapat beasiswa sepanjang aku sekolah itu. Dari S1 sampai dokter. Dari S1 sampai doktor. Tapi waktu S1 pilek nggak? S1. Oke, S1 nggak apa-apa, S2 biasanya suka bilang. Oh, dari beasiswa sampai doktor. Karena aku dari orang gak mampu juga kan, dari Papua. Terus orang tua bilang cuman sampai SMP aja nih bisanya, orang tua nggak bisa bayar. Tapi aku nekat jadi nyari duit sendiri apa segala macam, daftar sana sini untuk cari uang. Jadi S1 semuanya dapat beasiswa. Aku lihat yang paling menyedihkan saat ini dan aku udah sampaikan berkali-kali ke Pak Presiden, populasi anak muda Indonesia yang umurnya dari 17 hingga 39 tahun, generasi YZ, yang bisa kuliah itu secara statistik hanya 6,43%. Dikit banget Jadi ya. saya dan teman-teman yang ada di studio ini, kami itu minoritas, jadi privilege Iya, yang punya iya, akses iya, iya. pendidikan itu kita
minoritas. Sebagian besar anak muda Indonesia itu cuma sampai SMP. Jadi kalau kita mau ke Indonesia emas nih 2045 harus lebih banyak lagi. Jangan ada cerita kayak diriku yang mau sekolah S1 saja harus ngelawan banyak hal gitu kan. Harus nekat, nggak semua anak juga mungkin bisa nekat dan seberani itu. Nah ini makanya di pemerintahan mengeluarkan banyak sekali program-program untuk menaikkan aksesibilitas pendidikan. Iya, gitu. tapi mungkin masih banyak orang yang belum tersosialisasi, mungkin nggak tahu. Jadi mungkin kan ini mungkin karena sedikit itu ya mungkin tidak ada biaya karena mahal, atau mungkin memang ada juga yang udah males aja sekolah gitu. Itu yang paling pelik. Masalahnya iya, malah jadi tidak jadi mager malah dia. Iya, tidak ter-encourage gitu Dia sama encourage. itu. Dan jadi ada perbedaan Hebat, nih. bisa ngomong encourage. Iya. Padahal tukang warung loh. Belajar bahasa Inggris gimana? Iya ya? pasti dong. Tapi nanti kita ngobrolin yang lebih dalam lagi. Iya. Ya, karena ngomongin soal pendidikan dan pembangunan ternyata ada hubungannya ya. Maka jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan, nongkrong asik, gas asal berisik. Iya, kembali lagi di Warung Pengkolan TVRI. Nongkrong asik, gak asal berisik. Lagi seru-serunya banget ya Teh, ngomongin Iya. soal pendidikan, pembangunan. Tadi Pak Koyo curhat juga, katanya mau nekat saya Bas. Mau Mau ngapain? nyulik rektor. Jangan dong. Jangan Pak, itu kriminal. Anak Pak Koyo dari TK pengen langsung kuliah ya Iya, susah gimana? sih. Tapi tenang Pak Koyo, nanti kita bantu karena soalnya temennya kenalannya Ate mau kesini juga Mau kan. kenal, ya ada. Iya. Iya. Kan kenalan orang-orang penting. Nah, tapi sebelum sambil nunggu beliau datang, Benar. ini aku masih mau nanya sama Kak Billy nih. Kan tadi Kak Billy juga bilang bahwa sebagai anak Papua gitu ya, di sana itu yang namanya pendidikan mungkin belum maksimal gitu kan, daripada di Jawa gitu. Nah, tantangan utamanya itu sebenarnya apa sih? Infrastruktur kah gitu, atau pembangunan dalam hal yang lain gitu di Papua itu apa yang jadi masalah? Satu, infrastruktur udah pasti Iya. karena luasnya Pulau Papua itu sendiri aja tuh hampir 3 ya. kali Pulau Jawa. Betul. Dan sulit sekali kan, jadi ada untuk menjangkau sekolah aja orang-orang harus jalan berapa kilometer. Tapi saya pikir peningkatan jumlah sekolah yang dibangun itu sudah cukup signifikan, jadi kondisinya udah jauh lebih baik. Tapi yang tantangan yang kedua adalah keberadaan guru gitu kan. Pada Iya. takut guru mau ngajar ntar tiba-tiba ada tembak-tembak misalnya Iya, gitu iya. kan. Keamanan, masalah keamanan keamanan berarti, iya, atau betul. misalnya masalah nanti nggak ada bahan pangan gitu kan. Terus yang masalah yang ketiga ekonomi. Jadi banyak anak-anak yang udahlah nggak bisa bayar, orang tuaku jauh juga mau sekolah tempatnya jauh. Jadi menurut aku 3 masalah itu. Yang keempat nih paling pelik adalah pengelolaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Oke. Soalnya kan anggaran gede banget pendidikan tuh dari pemerintah pusat dikasih 630 triliun. pendidikan? Untuk pendidikan tok di Papua ditambah lagi ada anggaran otsus. Iya. Tapi mungkin sama pemerintah daerahnya itu kurang untuk mengelolanya Akhirnya secara nggak maksimal. nyampe Akhirnya nggak nyampe gitu. gitu. Iya. Tapi saya punya concern juga selain Papua itu adalah di kota-kota besar di Jawa kelompok yang termarginalkan. Karena saya pernah jadi relawan pengajar di salah satu wilayah di Jakarta Utara. Itu wilayah nelayan. Itu ketika kita kasih motivasi ke anak-anaknya, motivasi mereka lebih rendah dari anak-anak Papua ternyata. Jadi mereka ngelihatnya mungkin sama-sama di Jakarta ada orang lain yang lebih mampu, bisa sekolah bagus, baju bagus, mereka udah minder duluan kayak udahlah sampai SMP aja. Mendingan gitu. nyari duit Mendingan sebanyak-banyaknya. nyari duit. gitu Itu ya. juga Asal jangan nyolong di warung kayak belakang itu. Enggak, ya. dia beli kok, enggak. Tadi Di enak sini- banget ngambil. Di sini makan warung kejujuran, pada belanja juga pada bayar. ya kalau jujur. Iya, insya Allah Oh, iya. jujur. Oh jadi ada yang memang karena keadaan nggak bisa, ya kurang bisa terhubung dengan pendidikan tuh, ada juga yang karena memang udah minder duluan. Udah minder gitu. duluan kita motivasi ayo deh sekolah belajar udahlah Kak gini-gini aja gitu. Jadi udah sangat lebih sulit untuk yang di wilayah perkotaan tetapi yang dari kelompok bawah, menengah ke bawah. Makanya harus ada program yang menyasar mereka nih. Iya gitu. ini mudah-mudahan juga ini bisa menjadi sosialisasi nih buat
masyarakat Indonesia yang kebetulan nonton gitu. Oh ternyata bisa nih mendapatkan pendidikan kalau dengan cara seperti itu gitu segala macamnya. Ada banyak beasiswa yang memang harus tepat sasaran, makanya Iya. aku pengen ngajak teman-teman yang lagi hadir di studio ini juga untuk kita benar-benar pasang mata dan mengetahui anggaran itu lari kemana berapa banyak. Kalau ada yang nggak nyampe itu kita juga tahu berapa banyak yang nggak nyampe. Iya. Jadi kita juga ikut bersuara. Bener, gitu. saya selain beasiswa mungkin saya perlu beas yang lain gitu. Apa beas itu, apa 10 itu? kilo, Kalau 25 enggak, kilo. Bea cukai mau. Oh, beda juga. Mana Pak Yanwarnya? Pak Yanwar tadi udah di depan gang. Dia Oh, malah depan gang. ngobrol sama tukang jamu. Oh ini. Pak Aduh, Yanwar. Pak Yanwar, apa kabar? Pak Yanwar. Kenalan ate loh. Iya. Ini Pak Yanwar Nugroho itu ya. Nugroho. Iya. Di situ boleh Pak Nugroho. Pak Nugroho, Pak Yanwar. Mau Pak siapin Yanwar. sopa khusus? Enggak. Enggak usah. Minumnya apa? Saya boleh minta teh tawar panas. Teh tawar ya. panas. Pakai air mata boleh? Karena lagi sedih. Tapi buat yang belum tahu nih Pak Iya. Yanwar Nugroho ini adalah seorang koordinator tim ahli Sekretariat Nasional TPB SDGS, maaf ya Pak ya. TPB SDGs itu apa sih Nah Pak? itu ya Pak. SDG sebenarnya bacanya. SDG. Iya. Oh SDG. Iya, Sustainable Development Goals atau Oh. tujuan pembangunan Kan jadi jelek banget berkelanjutan. SDGs tadi. SDGs. Iya benar. Saya taunya SDSB soalnya. Kalau saya kan Fatih Andika SH MH HBD GBU GWS. Apa itu? Apa tuh? Happy birthday to you. Yang penting banyak. Get well soon. kayaknya. God bless you, get well soon. Biar panjang gelarnya. Sekolah tinggi-tinggi Bener-bener. kok. Tapi Pak Yanwar senang banget ada di sini karena kita lagi ngomongin soal pendidikan dan pembangunan Itu dia gitu. Teh. Ate mau nanya dulu, Iya, Ate duluan boleh. ya. Jadi ini Pak Yanwar. Jadi kan pendidikan di Indonesia kan masih banyak yang harus diperhatikan tuh. Ya menurut Bapak Yanwar sendiri tuh seberapa besar sih pengaruh pembangunan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia? Kalau pertanyaannya adalah dampak pembangunan pada kualitas pendidikan itu gede dampaknya, Mas. Saya nggak tahu udah ngobrol apa aja sama Mas Billy. Ini Mas Billy ini juga duta SDGs loh sebenarnya. Oh Jadi saya iya. sama Mas Billy ini, Bukan. Walaupun rambutnya bagus ya. jadi gini, semua layanan dasar, pendidikan, kesehatan, itu punya dua prinsip. Prinsip yang pertama adalah ketersediaan, aksesibilitas, ya kan? Yang kedua, kualitas. Nah, tadi mungkin udah diobrolin ya, saya nggak tahu Billy udah cerita atau belum, bagaimana cerita susahnya orang mengakses layanan pendidikan Iya. karena tidak ada infrastruktur ke sana, entah jalan, entah apapun. Iya. Jadi pendidikan pembangunan itu punya dampak besar satu pada akses. Terima kasih. Ini pakai air mata tadi bikinnya. Iya. Pakai kalungnya dicelupin. Pasti gurih rasanya. Teh celupnya dicelupin kalung. Pakai lagi. Terima kasih. Nah, yang pertama adalah akses ya kan. Pembangunan itu memungkinkan warga negara, mereka yang tinggal di tempat yang susah dijangkau, yang susah dapat akses pendidikan itu bisa mengakses pendidikan. Yang kedua adalah kualitas. Nah, kalau pembangunan infrastruktur, misalnya digitalisasi, iya. misalnya komunikasi, misalnya listrik, itu memungkinkan pendidikan itu nggak cuma ada, tapi lebih berkualitas. Jadi kalau ditanya dampaknya gede sekali, Mas. Itu. Nah ini kalau misalnya memang ada kesenjangan gitu, akses terus juga ketidaktersediaan gitu kan. Nah itu gimana Pak biar bisa bersinergi antara pendidikan dan juga pembangunan infrastruktur? Kalau kita bicara pembangunan ya, ada hal-hal yang memang mesti dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau kita bicara pendidikan sebagai hak warga negara, Iya. sesuatu itu disebut hak jika ada yang memastikan pemenuhannya. Siapa yang memastikan? Pemerintah. Negara, iya betul. Jadi negara atau pemerintah itu mesti memastikan bagaimana akses pada layanan dasar untuk publik. Pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial itu mesti ada, mesti. Jadi itu tugas pemerintah. Iya. Dan saya senang ini Mas Billy punya kesempatan mendampingi Pak Presiden ini kan selama 9 tahun terakhir ini gencar sekali pembangunan Iya, infrastruktur. pendidikan. Khususnya untuk membantu warga yang selama ini tertinggal. Billy sendiri kan dari Papua, Iya. pasti mengalami, ya kan? Sekarang saya sendiri selain di Sekretariat Nasional SDG, saya juga di LPDP. Kami mendorong lebih banyak orang-orang Indonesia, anak-anak muda, teman-teman muda. Jadi kalau Ate atau Teh kenal anak-anak muda yang mau S2
S3, LPDP itu ambil loh, beasiswa LPDP. beasiswa. Benar. Saya di LPDP sekarang. Iya, Daftar aku. daftar lah. Sudah S2? Udah jadi rektor. Jadi rektor. Gitu. Ya, Anak jadi saya- udah nggak perlu lagi ya. Oh S1 baru mau kuliah tapi Iya. jadi masih ya Bisa berarti. tuh LPDP. Nanti Iya. selesai S1, kerja 2 tahun, daftar LPDP. Kalau ada batasan usia nggak sih LPDP itu Pak? Saya pengen ngambil S2. S2 lagi. Iya. S2 kok lagi. Di LPDP itu bayangin ya, dalam 9 tahun ini dana abadi pendidikan kita ini yang dikelola LPDP itu sudah lebih dari 120 triliun. Wow. Di mana bunganya yang dipakai cuma bunga loh ya. Iya. Teh, cuma bunganya itu dipakai untuk nyekolahin teman-teman S2, S3 dalam negeri, luar negeri. Jadi dipakai aja itu duit pemerintah, duit Anda juga dari dana abadi, dari pajak kan kita bayar Iya. pajak sama Dan semuanya sebetulnya berhak gitu ya kalau memang mampu untuk Iya. bisa dapetin beasiswa itu berhak Ya. sebetulnya. Ketika meskipun ini UMKM bayar pajak nggak? Bayar dong Bayar dong, Pak. oh, Oh, saya punya NPWP. Gitu. Iya, gitu, Ate. Tuh, jadi semuanya tuh sebenarnya punya kesempatan. Boleh, boleh. Makin menarik nih Itu gitu. dia. Jadi sebenarnya makin banyak kesempatan kita untuk bersekolah karena sebetulnya ada dananya gitu. Jadi Nah, makanya pembangunan itu kan tidak hanya infrastruktur fisik Iya. ya, tapi juga kebijakan. Jadi pemerintah itu nggak cuma membangun jalan, jembatan, penyeberangan Iya. agar orang bisa mengakses pendidikan atau kesehatan. Tapi hari ini kita bicara pendidikan kan, tapi juga memperbaiki kurikulum, Iya. meningkatkan kualitas pendidik, guru, dosen, Iya, betul. tapi juga menyediakan sumber daya kan. Sekarang PKIP kuliah itu kan semua orang bisa sekolah kan, bisa kuliah. Gitu. makanya makin menarik obrolannya, nanti juga kita bakal kedatangan tamu lagi, makanya jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan TVRI, nongkrong asik, gak asal berisik. Ngobrol santai bareng teman. Banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Ngobrol santai bareng teman. Banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Warung Pengkolan TVRI. Nongkrong asik, gak asal berisik. Seru banget ini ngomongin soal pendidikan tadi sama Pak Yanwar dan juga Kak Billy ya. Ternyata pendidikan itu memang amat sangat penting gitu. Penting banget, Bahkan penting banget. ternyata sebetulnya pemerintah ini kerjasama juga nggak sih sama pihak swasta gitu untuk kualitas pendidikan di Indonesia? Ini Billy atau saya? Dua-duanya boleh, Billy saya dulu tanya lah. dua-duanya. Billy dulu. Ada insentif untuk sektor swasta khususnya kalau kita bicara sektor swasta kan itu dia butuh tenaga kerja. Iya. Jadi sama Pak Presiden sekarang pemerintah pusat melakukan incentivizing sektor swasta yang melakukan talent scouting. Talent scouting itu kayak dilatih dulu baru kemudian direkrut. Contoh ada satu perusahaan retailer besar tuh. Iya. Dia ngelatih buat jadi kasirnya, buat jadi ininya, kemudian direkrut. Terus ada perusahaan besar juga di Papua kemarin dikunjungin Pak Presiden barusan. Mereka itu melatih anak-anak lokal Papua itu dikirimin sekolah SMK, terus Politeknik D3, terus mereka ngerekrut jadi pekerja di apa sih namanya di perusahaannya. Iya, Jadi iya, menurut saya sektor swasta ketika dia ikut berkontribusi bukan untuk apa ya, untuk manfaat dia juga karena Iya. dia punya tenaga kerja yang tersedia. Betul, buat dan dia. terlatih juga Dan gitu terlatih, ya, gitu. betul. Kalau dari Pak Yanwar sendiri bagaimana? Yang disampaikan Billy ini benar ya. Jadi kalau kita melihat skema kerjasama pemerintah dengan swasta gitu ya. Sebenarnya kan swasta ini punya peran penting ya. Tidak hanya pendidikan yang dikelola oleh swasta. Jadi misalnya Al-Azhar atau Kanisius, nggak hanya itu. Tetapi bagaimana tujuan pendidikan itu kan membuat atau menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang produktif itu Iya. kan ya. Salah satunya, tidak semuanya, tapi salah satunya itu. Dan itu membutuhkan pelatihan, keterampilan gitu kan. Banyak sebenarnya sektor swasta yang kemudian menyerap tenaga kerja atau bahkan ikut terlibat di dalam pendidikan misalnya vokasi gitu ya. Dan pemerintah itu memberikan insentif misalnya pengurangan pajak misalnya, kemudahan. Artinya
perlu ini digarap oleh dua-duanya. Sering sekali kita berpikir bahwa urusan pembangunan urusan pemerintah itu. Iya. Sebenarnya enggak. Karena hidup kita kan makin kompleks ya. Betul. Masalah yang kita hadapi juga makin ruwet. Kalau kita semua merasa bahwa pemerintah bisa menyelesaikan sendirian itu enggak kayak gitu. Harus dibantu Pemerintah juga. butuh kerjasama dengan semua pihak. Dengan bisnis, Iya. dengan lembaga-lembaga masyarakat sipil seperti Kitong Bisanya Billy yang dibuat ini. Banyak dengan media dan macam-macam. Jadi saya kira pendidikan ini mesti menjadi concern dan Semua menjadi orang, kepedulian kita. Saya kira itu. Katanya temennya ada yang mau apa Oh iya, ada. kasih beasiswa. Ini teh temen yang paling pinter di kelas dulu, temen SMP AT. Weh. Kenapa ya, temen gue sukses-sukses ya? Ate juga sukses ya. Gak boleh gitu. Sukses jadi apa? Enggak, sukses jadi pembeli setia di warung. Itu doang prestasi. Oh ini udah mau datang nih. Mana. Halo masuk aja, iya nggak di. Ah tuh. Nah, saking hebatnya dia telepon nggak pakai handphone loh. Langsung dikubur. Duduk di sini. Silakan, Boleh loncat dikenal aja. artisnya, Loncat nih. Kak? Loncat aja. Namanya Rinaldin Nur Ibrahim. Dia ini adalah. Dia adalah founder beasiswa Rinaldi. Weh, bentar. Beasiswa Rinaldi. Beasiswa Rinaldi itu apa? Kamu tuh saking kayaknya ngasih beasiswa ke semua orang. Ayo ikut Gimana? Saya Jadi ingin. dia kasih beasiswa yang namanya Rinaldi doang. Aduh, kasihan banget. Apa beasiswa Rinaldi itu apa? Luar biasa banget. Loh, Iya. gampang terdistraksi. Jadi beasiswa Rinaldi itu Kak lebih ke beasiswa untuk bantu adik-adik yang mau membantu SPP-nya plus kasih mentoring untuk pengembangan dirinya. Untuk anak SMP, SMA, kuliah, maksudnya diploma S1, S2 sampai profesi juga. Dan itu sebenarnya beasiswanya itu saya tergeraknya itu karena ada latar belakang sebenarnya. Mau tahu latar belakangnya apa? Boleh ya. dong, coba kita lihat ke belakang. Oh ya di belakang, bukan. Jadi kan saya sebenarnya itu backgroundnya itu dari kampung, dari Bone, Sulawesi Selatan. Dan saya tuh punya cita-cita untuk jadi orang berpengaruh di Indonesia. Gak tahu kenapa waktu saya di SMA, di pesantren, kebetulan saya pesantrennya itu di Pondok Pesantren Al-Sujum Bone. Dan itu saya memang dibimbing untuk bisa punya mimpi besar gitu. Jadi pada saat itu saya coba untuk punya mimpi ke Jakarta. Tapi ternyata pada saat itu saya tes ini yang SPMB. ya lebih ke UMPTN, gitu iya. UMPTKIN ya kayak gitu. kita, Simpen Maru, wal perintis, wal apa lagi? Beasiswa super semar. Ngomong nih yang umur-umur Iya. 17 nggak ngomong. Apa yang mau masuk ke Ya, universitas ini? senam PTN, SBMPTN iya, gitu. Jadi saya coba untuk daftar semuanya ternyata tuh nggak lolos. Jadi pada saat itu saya dipanggil sama Ustadz untuk coba tes dulu beasiswa Kemenak. Ada namanya itu penerima beasiswa santri berprestasi. Dan di situ saya langsung punya komitmen ke diri saya kalau ke depan saya punya kesempatan maksudnya penghasilan yang lebih gitu. Saya coba untuk kasih juga ke adik-adik nanti ke depan. Jadi baru deh di situ motivasi saya selalu ada pada saat saya tes bismillah gitu kan. Dan ternyata pada saat saya udah lulus, alhamdulillah saya lulus Dapat beasiswa dari Kemenak dari S1 sampai profesi apoteker di UIN Jakarta. Kan sekarang kamu adalah orang yang memberikan bantuan kepada adik-adik yang sedang menempuh pendidikan dengan beasiswa. Nah sebetulnya beasiswa ini bisa mendorong keinginan orang-orang untuk belajar nggak sih, untuk dapat pendidikan? Menurutku kalau misalnya dari saya sendiri, waktu saya dapat beasiswa, saya merasa bahwa itu adalah peluang buat saya untuk bisa lebih baik. Terutama nih lingkunganku itu orang-orang penerima beasiswa. Pasti punya optimisme yang besar untuk jadi orang sukses juga gitu. Di bidangnya masing-masing. Jadi pada saat itu saya coba untuk ikut kegiatan-kegiatan baik internasional maupun nasional. Dan membuat banyak kegiatan-kegiatan di luar sana. Ternyata itu motivasinya itu dari latar belakangnya itu dengan dapat beasiswa itu. Ya, dan bersyukur waktu itu saya punya, maksudnya bukan waktu itu. Dan sekarang itu saya punya beasiswa Rinaldi. Saya juga punya adik-adik yang saya udah kasih pembiayaan, adik-adik dari SMP, ada SMA, ada yang kuliah, ada juga yang dia udah S2 gitu. Mereka ternyata punya prestasi yang besar karena dikasih lingkungan yang positif, kasih motivasi yang besar. Kalau misalnya itu punya lo kesempatan buat kalian untuk bisa berkarya dengan potensi kalian bisa majukan Indonesia. Kayak gitu. Hebat. Nah ini pertanyaan buat semua nih. Nah kan beasiswa pendidikan tuh
menurut Rinaldi itu ada peran pentingnya gitu ya untuk menciptakan kesetaraan akses terhadap pendidikan untuk masyarakat Indonesia. Tapi sebetulnya gimana menghadapi orang-orang yang seperti yang dibilang tadi belum apa-apa mereka udah minder Insecure, duluan gitu. overthinking. Insecure. Ya merasa kalau beasiswa berarti dibayarin gitu. Jadi malasnya tuh lebih ke situ. Gimana tuh untuk menghadapi kendala Maksudnya seperti itu? gimana beasiswa mau dibayarin? Kan senang dibayarin. Iya, tapi Waktu itu sebenarnya dibayarin dia. tapi kan katanya ada yang lain mah sekolah bayar sendiri, kok saya dibayarin ya kayak begitu. Inferiority complex. Iya. Gitu. Kalau dari pengalaman saya enggak ya. Kebetulan saya cerita saya di Komite Review LPDP. Sebelumnya saya ikut menangani beasiswa dari beberapa negara di Indonesia. Kalau saya melihat justru beasiswa tadi seperti kata Rinaldi tadi itu orang merasa bahwa kalau mendapatkan beasiswa itu ada semacam rasa bangga gitu ya. Karena berarti berprestasi Karena gitu kan ya. berprestasi. Mungkin begini ya. Rasa tadi apa namanya tadi? Kok saya minder dibayar tadi. Itu sebenarnya sinyal buat kita loh ya, bahwa kita perlu mendampingi adik-adik. Dan saya senang tadi Rinaldi cerita dari pengalaman dia tadi. Karena kan pendidikan itu membuka mata ya, membuka mata, memperluas jaringan. Jadi nampaknya makin perlu diberitahu agar atau diajak ngobrol gitu ya. Kalau bahasa anak sekarang itu agar main kita itu lebih jauh gitu ya. Mainnya itu kurang jauh. Mainnya kurang jauh. Kadang-kadang kan hanya tahu kampungnya, hanya tahu kotanya, hanya tahu negaranya. Makin ke atas mainnya mesti makin jauh. Ini negara-negara gede ini kan, dan masa depan yang disebut Indonesia 2045 itu kan masa depannya Rinaldi sama Billy, saya udah pensiun saat itu ya kan. Jadi kita perlu mainnya jauh, katanya mau jadi pemimpin global. Kan nggak bisa mainnya cuma di sini-sini aja. Jadi nggak boleh minder, bahwa ini sebenarnya untuk biar semuanya setara gitu kan seluruh masyarakat. Nah nanti kita akan ngobrol lagi, kita juga pengen tahu jawaban Kak Billy sama Rinaldi ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan TVRI, nongkrong asik, gak asal berisik. Ngobrol santai bareng teman. Banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Warung Pengkolan. Ngobrol santai bareng teman. Banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Masih di Warung Pengkolan TVRI, nongkrong asik, gak asal berisik. Oke, melanjutkan tadi kan dari Pak Yanor udah jawab, Kak Billy nih. Aku gimana? terganggu itu peran figurannya kayaknya menghayati perannya nambah terus dari tadi. Udah 2 piring ke Pak Gak apa-apa. tadi belum makan. Pemeran figuran. Oh itu beneran loh. Itu beneran lapangan. Anak mirip Cebuana gue tahu tadi pakai jaket. Beneran bayar itu. Iya, ngomongin yang tadi yang soal ketika beasiswa hadir tuh banyak juga penolakan karena itu tadi gengsi lah dan segala macam, itu gimana tuh? Jadi ada faktor orang tua dan keluarga juga dan lingkungan. Jadi ternyata ada faktor lain yang berpengaruh yaitu lingkungan. Ada faktor lingkungan yang mendorong dan menyemangati, tapi ada yang malah mendiscourage. Kemarin aku ke salah satu provinsi ya, ke provinsi Riau. Di salah satu kampungnya itu malah anak-anak perempuannya itu discourage untuk di salah satu kampung itu doang spesifik. Di discourage enggak usah sekolah tinggi-tinggi misalnya. Jadi lingkungan itu sangat sangat mempengaruhi. Ada lingkungan yang mendorong dan menyemangati, ada lingkungan yang malah menghambat. Jadi tergantung juga sih. Makanya peran kita di sini, saya pernah berdiskusi dengan Bu Sri Mulyani, Bu Ani dalam satu kesempatan kita diskusi tentang beasiswa LPDP. Bu Sri Mulyani sampaikan di balik kita semua nih, saya, Rinaldi, teman-teman yang ada di studio, kita ini kan 6,43% populasi yang dapat gelar S1. Di bahu kita ini ada beban 90% anak muda Indonesia yang belum sekolah S1. Jadi kita jangan cukup di kita oke selesai S1 cari kerja, dapat kehidupan buat diri kita, tapi kita kembali terjun ke masyarakat. Saya lewat Yayasan Kitong Bisa, Rinaldi lewat beasiswa Rinaldi. Kita semangati adik-adik ini. Jadi kita turun kampung, kita turun ke daerah-daerah, ayo semangat, jangan minder, jangan patah semangat, ikuti contoh langkah kakak-kakakmu. Biar
jangan 6,43% doang Jangan nih. berhenti di sini Jangan tapi berhenti di harus sini. terus Iya. jalan terus ya. Gitu. Oke. Kalau Rinaldi sendiri gimana? Karena memang saya udah setiap bulan itu mentoring sama adik-adik. Jadi dengan adanya mentoring seperti itu, kita tuh mengajak mereka tuh untuk membuka mindsetnya. Ternyata kalau dengan kita nih punya akses kasih beasiswa ke adik-adik nih, dan kita kasih ruang buat mereka untuk berdiskusi, lama-kelamaan mereka tuh punya mindset yang besar. Malah ternyata tuh bukan cuma kayak mereka awalnya itu overthinking, berubah menjadi kayak prestasi apa nih yang bisa saya buat, apalagi karya-karya yang saya bisa lakukan di bulan ini gitu. Iya. Jadi kayak mereka tuh punya semangat untuk capek kalau misalnya tuh kalau orang kerja ada KPI-nya. KPI apa lagi nih yang saya buat. Jadi kita tuh dengan adanya beasiswa yang seperti ini membuat mereka ini benar-benar kayak ngerasa bahwa hidupnya ini tuh berwarna dan memang punya value. Iya. Nah, dengan cara seperti itu mungkin kita buat mentoring membuat mereka juga enggak overthinking lagi. Iya, dan Rinaldi bisa membuktikan bahwa masih banyak kok orang-orang yang pengen punya dapat akses Iya. pendidikan. Berapa orang yang ikut yang Yang daftar? kemarin tuh saya nggak tahu kenapa itu ada 15.000 orang yang daftar. Oh, 15.000. Iya. Walaupun belum bisa semua, tapi Belum semua, tapi saya berusaha untuk selalu menemani mereka dengan kasih mentoring yang gratis tapi memang bervalue buat mereka untuk punya mindset yang besar. Nah, sekarang mungkin teman-teman dari Mercu Buana ada yang mau bertanya? Boleh? Iya, silakan. Halo Kak Rinaldi, saya Rendrani Prastowo. Apa jaminan bagi kami para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan tinggi akan mendapatkan jaminan lapangan pekerjaan? Dan apakah kami menjadi bagian dari pembangunan nasional? Iya, terima kasih ya. Silakan, Rey. Kalau dari saya sendiri sebenarnya itu karena kita memberikan akses buat teman-teman punya mimpi yang besar, dengan kita memfasilitasi punya potensi yang besar, punya skill yang bisa untuk bisa cekatan, bisa taktis, bisa critical thinking. Sebenarnya menurutku mereka mau kerja dimanapun, karena dia punya potensi itu ya mereka akan bisa lebih mudah untuk masuk ke mana-mana, kayak gitu sih. Jadi memang kita tuntut untuk mereka punya potensi yang besar dan maksimal, sehingga nanti pada saat di pekerjaan mereka udah top. Mungkin Kalau dituntut lebih maksimal. Betul. Belajarnya. Ada yang mau ditambahkan mungkin dari Mungkin kalau Kamil? kita bicara pendidikan, kuliah itu hanya satu aspek pendidikan. Iya. Di luar dari kuliah, kayak teman-teman hadir hari ini dalam acara ini, teman-teman dapat pengalaman di luar kelas. Iya. Bisa dengar diskusi ini, dapat masukan, terus kemudian ikut pelatihan, training skills tertentu, lalu ikut organisasi. Ya, organisasi itu melatih kepemimpinan, nah semua skill-skill itu yang akan memperkuat CV seseorang untuk ketika dia melamar pekerjaan, dia akan lebih di favor, disukain sama perusahaan. Jadi udah tepat apa yang teman-teman mahasiswa lakukan untuk menambah keterampilan dan keahlian di luar dari bangku kuliah. Iya. Kemudian yang kedua, ada riset dari salah satu lembaga ternama terbesar yang mengatakan bahwa masalah di Indonesia itu bukan masalah untuk mencari tenaga kerja, tetapi masalah untuk mencari tenaga kerja yang mumpuni di bidangnya. Yang ahli gitu Yang mumpuni. ngerti Kalau banget gitu. bener, kalau dia ngambil S1 akuntansi, dia benar-benar bisa buat persamaan akuntansi. Kalau dia ngambil S1 komunikasi, dia bisa memang bikin ngelit acara, bisa bikin paket rencana strategi komunikasi. Jadi bukan hanya dapat ijazah doang, tapi memang benar-benar mumpuni. Selama kita mumpuni, jaminan untuk dapat pekerjaan Berarti itu ada. Nggak cuma teori gitu. doang ya. Berarti kalau matematika jadi kasir bisa ya. Ngitungnya nggak pakai kalkulator lagi kan ya? Hitungan dia. Kalau jaminan itu nggak ada yang bisa menjamin. Iya. Tetapi pendidikan itu memperbesar kemungkinan, memperbesar kesempatan mendapatkan pekerjaan. Jadi nggak ada yang bisa menjamin. Nanti hujan atau enggak saya juga nggak tahu. Nanti setelah saya lulus dapat pekerjaan atau tidak, nggak tahu. Tetapi kalau studi, kalau punya pendidikan, kesempatan itu kan makin gede. Iya. Nah, itu menurut saya. Intinya kalau ada yang punya kemampuan sama tapi ternyata ini lebih berpendidikan biasanya lebih Iya. tadi itu Iya, lebih betul. kereken kalau Iya, kita zaman kereken ya, kereken. Kemauan ya Teh. Kemauan. Oke, ada lagi pertanyaan dari ya silakan. Saya Rita Arianti dari Universitas Mercu Buana Meruya. Mau tanya ke Kak Billy, sejauh mana kurikulum perguruan tinggi mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat dan pembangunan nasional?
Kayaknya sulit banget. Iya. Selamat Boleh. Nanti Kak Billy akan dibantu oleh Pak Yanwar dan Iya. juga Fono Mas friend, Adi. fono Silakan, friend. Temen fono Ben friend. juga mau bantuin kata Boleh, Bapak. boleh ya. Boleh. Coba dipikirkan dari sekarang Oh, jawabannya gitu. apa. Silakan. Silakan Kak Billy. Iya, jadi memang kalau bahasa di kementerian itu, bahasa di pemerintahan itu DUDI, dunia usaha, dunia industri. Jadi salah satu yang tadi saya menyambung Dudi jawaban. namanya? Hah? Dudi dah. Dunia usaha, dunia industri. Menyambung jawaban yang tadi. Larian itu ya. Lari. Larry. menyambung aku lupa. Menyambung jawaban yang tadi. Jadi salah satu juga riset yang tadi lembaga tadi menunjukkan bahwa tidak ada matching antara tenaga kerja Indonesia dengan kebutuhan tenaga kerja. Salah satunya adalah kurikulum. Iya. Jadi dia malah betul-betul mempointing kepada salah satu masalah kritikal kecocokan kurikulum dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Nah, pemerintah kemudian mendorong Merdeka Belajar, di mana di Merdeka Belajar ini kurikulum itu dirombak dan dipermak sehingga mata kuliah yang diajarkan itu merepresentasikan apa yang dibutuhkan oleh industri. Betul, dan kemampuan dari si individu aja ya. Iya, dan kemampuan dan individu-individu itu juga diberikan keleluasan untuk magang ya di industri sehingga mereka bisa belajar nih tahu apa sih yang dibutuhkan di industri. Jangan nanti di kuliah belajar A, bikin pakai software program A, pas lulus nggak kepake ilmunya. Iya, karena udah beda lagi. Iya, makanya Merdeka Belajar itu arahnya ke situ. Jadi saya sepakat sekali dengan poin dia bahwa memang harus ada kecocokan kurikulum dengan apa yang dibutuhkan industri dan itu yang sedang diperbaiki oleh pemerintah. Iya. Seperti itu. Biar nantinya bisa membantu pembangunan nasional, bukan begitu Pak Yanwar? Benar. Betul. Tahu. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, gak asal berisik. Terima kasih masih setia di Warung Pengkolan TVRI. Nongkrong asik, gak asal berisik. Ini tadi ada yang minta tambahan waktu, katanya Renaldi tuh pengen nambahin jawaban untuk pertanyaan dari mahasiswa tadi yang mengenai kurikulum ya. Jadi gimana, mau nambahin apa nih Rey? Menurutku juga bukan cuma pemerintah aja ya yang kita tuntut untuk buat kurikulum yang baik. Pasti pemerintah itu udah berusaha maksimal juga nih. Merevisi, memperbaiki apa yang bisa dimaksimalin untuk anak muda atau penerus bangsa. Di sini mungkin saya mau nuntut buat teman-teman juga sih. Jadi kita tuh bukan cuma meminta terus, tapi kita juga harus fokus untuk memaksimalkan diri. Nah, kebetulan saya juga punya platform namanya itu Youth Ranger Indonesia. Fokusnya itu saya mau kasih kesempatan buat teman-teman, ayo kita dimentorin langsung sama expert untuk bisa memaksimalkan diri. Ada yang mau belajar public speaking, ada yang mau belajar tentang apa lagi ya, kayak dalam dunia bahasa misalnya, ataupun dalam aspek yang lainnya gitu untuk profesional mereka. Itu bisa diambil alih gitu. Maksudnya bisa ikut serta gitu untuk bisa ayo kita maksimalin juga masyarakat di Indonesia gitu. Mulai dari adik-adik juga bisa ikut berpartisipasi di situ, maksimalkan di situ. Jangan cuma diem aja di kamar, nuntut banyak untuk bisa dapat lapangan pekerjaan, tapi kalian nggak ada usahanya gitu. Iya. Banyak loh komunitas-komunitas yang ada di Indonesia, mereka tuh udah ngasih akses gratis dan mereka itu malah mau mengajak teman-teman. Tapi teman-temannya itu malah yang kayak nggak terlalu aktif. Jadi saya mungkin mau bilang kalau ke teman-teman sendiri ya harus mengupayakan diri juga untuk bisa mengupgrade diri dan bisa mencari jalan-jalan untuk bisa membuat teman-teman sukses di jalannya masing-masing. Iya. Jadi biar ada keterampilan tambahan lah buat kitanya gitu. Nah, sebelum kita menutup
segmen kita. Ini kita mau nanya closing statementnya nih Mas. Apakah masih ada PR nggak sih untuk pendidikan dan pembangunan di Indonesia dan harapan kedepannya? Tapi sebelum narasumber jawab, Ben dulu coba apa? Serius? Apa? Ayo. Saya setuju lah pokoknya tadi Bapak bilang. Bagus. Dari tadi. Bener. Silakan dari Pak Yanwar dulu lah. Kira-kira apa PR-nya Ya, yang coba. masih ada untuk pendidikan dan juga pembangunan dan juga harapannya? Gini ya, pendidikan itu bagi saya adalah cara, kalau boleh dibilang malah, cara yang paling penting saat ini di zaman modern ini, kalau kita mau maju, mau sebagai manusia, mau sebagai komunitas, apalagi sebagai bangsa. Jadi, cita-cita menjadi Indonesia maju, menjadi Indonesia unggul, menjadi Indonesia emas 2045 itu hanya bisa dicapai kalau pendidikan kita maju. PR pemerintah, tapi juga PR kita semua menurut saya adalah mendorong dan memajukan sektor pendidikan ini. Tugas pemerintah itu menjadi regulator, tugas pemerintah itu menjadi fasilitator, tugas pemerintah itu menjadi akselerator. Tapi ada tugas-tugas yang lain kan? Kelompok seperti tempatnya Billy atau tempatmu Rinaldi misalnya, itu bisa berperan banyak. Intinya adalah memastikan pendidikan itu bisa diakses oleh semua, meningkatkan kualitasnya. Kalau itu dilakukan, kita jadi negara maju. Oh, amin. Amin. Kak Billy, bagaimana? Jadi pemerintah sendiri sudah sangat berkomitmen mengalokasikan 20% dari APBN itu untuk pendidikan. 600 triliun lebih, sektor yang paling tinggi anggaran pendidikannya. Betul. Ada tapinya nih, dari pengalaman saya berkeliling ke 30 provinsi, pelaksanaan daripada penyerapan anggaran tersebut yang masih banyak masalah. Misalnya contoh beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Ada anak yang harusnya dapat, nggak dapat. Ada anak yang harusnya nggak dapat. Nah ini yang saya terus kritisi dan saya laporkan terus nih, ini harus diperbaiki. Yang kedua ada juga anggaran pendidikan yang harusnya dipakai untuk bangun perpustakaan, dipakai untuk bangun yang lain. Dan itu juga saya laporkan. Jadi sudah bagus pemerintah punya prioritas, tapi implementasinya di lapangan itu harus betul-betul tepat sasaran dan itu butuh kerjasama semua pihak. Kita anak-anak mahasiswa, pemuda Indonesia harus juga pasang mata untuk mengkritisi kalau ada yang salah. Kita jangan diam aja, kita harus bersuara. Jadi saya seperti kata Pak Yanwar tadi, Indonesia ini sudah negara kelas menengah ke atas, upper middle class income. Dan kita akan menjadi negara maju, kuncinya adalah pendidikan. Impian saya adalah jangan hanya 6% anak muda Indonesia yang bisa sarjana. Kalau bisa sama kayak Singapura itu sampai menuju 50%. Kita pasti bisa jadi negara termaju di dunia ini kalau itu terjadi gitu. Dan harapan saya besar buat anak-anak muda Indonesia sebagai pemegang masa depan bangsa kita 2045 nanti Indonesia maju itu ada di tangan kita. Jadi kita berusaha, bekerja keras dari sekarang dan jangan lupa untuk berkolaborasi bersama-sama. Terima kasih. Rinaldi. Kalau saya sendiri sebenarnya itu lebih ke gimana caranya pemerintah itu ngerangkul. Karena saya kebetulan itu sering banget untuk ketemu sama teman-teman gitu. Jadi mereka yang belum punya akses, kita rangkul. Bukan cuma orang yang berprestasi aja yang dirangkul. Karena 2045 itu yang menentukan Indonesia itu adalah orang-orang itu gitu. Bukan cuma berprestasi aja. Tapi karena saya yakin tuh semua anak muda itu punya potensinya masing-masing. Kalau kita rangkul, kita colek, kamu tuh potensinya ini, ayo kita jamah gitu kan. Kita temenin, lama-kelamaan tuh mereka tuh punya potensi dan bisa membawa Indonesia lebih maju. Mungkin itu saran saya untuk pemerintah bahwa anak-anak muda di Indonesia itu bukan cuma orang yang berprestasi aja yang kita lihat sekarang. Tapi mereka yang di samping-samping kita, ini harus kita jamah, kita temenin, karena mereka tuh juga punya potensi dan ke depan akan menjadi tonggaknya Indonesia di tahun 2045. Oh dia. Luar biasa. Nah, dari diskusi ini kita bisa belajar bahwa pendidikan itu memiliki peran sentral dalam mendukung pembangunan nasional. Tapi jangan lupa harus ada kolaborasi antar pemerintah dan juga kita nih sebagai anak muda, kita. Anak-anak muda untuk bersama-sama memajukan pendidikan dan juga pembangunan nasional sehingga Indonesia menjadi negara yang maju. Itu dia. Iya, Pak Yunus terima kasih. Terima kasih. Kak terima kasih, Renaldi terima kasih. Adik-adik mahasiswa terima kasih. Terima kasih. Lagi pijet ya ini. Pijet, jangan lupa pijet. Mudah-mudahan banyak yang tertarik untuk seperti Kak Renaldi gitu ya. Jadi mentor juga atau nanti mungkin bisa memberikan
kesempatan pada adik-adik yang lebih di bawah kita untuk bisa mendapatkan pendidikan yang sama. Amin. Semoga anaknya Pak Koyo cepat jadi profesor. Amin. Pemirsa, terima kasih sudah bersama dengan Warung Pengkolan TVRI. Mudah-mudahan juga bisa mendapatkan banyak ilmu di sini. Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan untuk selalu menyaksikan Warung Pengkolan TVRI. Nongkrong asik, gak asal berisik. Keringat basahi tubuh, ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus satu titik, fokus kita kejar dan raih bintang. Ayo, ayo, yo, yo, ayo, ayo, yo, yo, ayo, ayo, yo, yo, oh, 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 yo, ayo, ayo, yo, yo, ayo, ayo, yo, yo, ayo. Kita datang, kita lihat, kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi, kalau menang solidaritas. Kita galang sportivitas, kalau menang berprestasi, kalau jalan jangan frustasi.